Sekarang kita lanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram, dan kemarin sudah kita bahas kitabun nikah dan sudah kita bahas juga tentang hukum-hukum akikah, bahwa akikah hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, tetapi pendapat yang mengatakan wajib dalilnya sangat kuat. Rasulullah SAW mengatakan la budda lil ursi min walimah. Walimah harus dilakukan ketika ada urs atau perkawinan. Kemudian hadis terakhir yang kita bahas adalah sabda Nabi SAW, insya'a ta'im wa insya'a tarak. Yang datang pada walimah boleh makan, boleh tidak. Jadi kalau kita melihat makanan walimah ini menarik, kita makan boleh. Tidak tertarik, kita tidak makan juga boleh. Yang tidak boleh adalah kita tidak makan sambil mencela, komentar yang tidak baik, itu nggak boleh. Masakan kok kasinan, nah itu nggak boleh. Kalau kita coba ternyata asin dahsyat, nah akhirnya kita tidak bisa makan, melanjutkan makan, nggak apa-apa, tinggalkan, nggak bisa. Tetapi jangan mengatakan wah masakan kok kasinan, itu berarti mencela. Karena mencela itu bukan adab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis disebutkan ma'aba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala ta'amin qattu. Nanti akan kita baca hadisnya. Dalam buku saya ini hadis 1062. Ma'aba tidaklah mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ta'aman, makanan, qattu sama sekali. Karena idza ishtaha, apabila beliau menghendaki syai'an, sesuatu, akalahu, maka beliau makan. Wa in karihahu, tapi kalau tidak menyukainya, tarakah, maka Nabi tinggalkan, tidak mencela. Baik, sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 1054. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul walimah, makanan walimah, awwala yaumin, pada hari pertama undangan, itu adalah hakun, adalah hak. Hak itu berarti wajib. Wa ta'amu, dan makanan yaumits tsani, pada hari kedua, undangan hari kedua, sunnatun, adalah sunnah. Wa ta'amu yaumits tsalits, dan makanan pada hari ketiga, undangan hari ketiga, itu sum'ah, itu adalah riya, pamer. Wa man samma'a, dan barang siapa yang pamer, samma'allahu bih, Allah akan menelanjangi pamernya tersebut. Allah akan menampakkan kepada manusia pamernya tersebut, akan dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi wastaghrabah, dan Imam Tirmidzi menganggap hadis ini gharib. Imam Tirmidzi kalau mengatakan hadis gharib, itu maksudnya hadisnya dhaif. Jadi hadis ini dhaif menurut Imam Tirmidzi. Wa rijaluhu, adapun rawi-rawinya adalah rijalus sahih, rawi-rawi hadis sahih. Memang rawi-rawinya rawi-rawi hadis sahih, tetapi hadis ini tidak sahih. Kok bisa? Karena sahihnya hadis itu kan harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama, rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang rawi hadis sahih. Yang kedua, kemudian apa? Sanadnya ini harus bersambung juga. Meskipun dia rawi-rawi hadis sahih, tapi kalau tidak bersambung, terputus, yaitu berarti tidak sahih juga. Nah, kesimpulannya hadis ini derajatnya adalah dhaif, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena itu, undangan walimah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari ke-10, ya bebas, nggak ada masalah, selama tidak riya. Jadi tergantung kepada niat. Kalau niatnya adalah riya, maka meskipun hanya satu hari walimah ini tetap haram. Riya itu haram. Meskipun hanya 2 hari walimahnya, tapi kalau niatnya adalah riya, menampakkan pamer, menampakkan kekayaan, maka ini haram.
Tetapi kalau 7 hari walimah tanpa riak sama sekali. Kenapa kok walimah sampai 7 hari? Karena rumah saya sempit, hanya bisa muat 20 orang. Maka hari pertama saya undang 20 orang, hari kedua saya undang 20 orang lagi, sampai 7 hari, 20 kali 7. Nah itu total undangannya. Atau 10 hari, 20 kali 10, berarti sampai 200 orang yang diundang. Nah, nggak ada masalah. Jadi walimah itu tidak harus di gedung, walimah di rumah nggak apa-apa. Walimah tidak harus langsung banyak, 20 dulu, 20 lagi, 20 lagi, besok lagi 20 lagi, nggak ada masalah. Satu gang diundang, berapa orang? 30 orang satu gang. Besok lagi diundang teman-teman sepekerjaan, 30 orang lagi. Besok lagi diundang teman-teman dulu ketika di pesantren atau ketika dulu sekolah di SMA, 30 orang, nggak ada masalah. Jadi tidak harus besar-besar walimah itu. Maka walimah menurut saya tidak usah pakai hutang. Walimah menurut saya sesuai kemampuan, sesuai hadis-hadis Nabi yang kita baca sejak dulu sampai sekarang. Walimah Nabi ternyata ketahuan walimahnya selalu sederhana, tidak pernah dibesar-besarkan. Tayyib. Maka kembali ke masalah ini, walimah bebas sampai berapa hari asalkan tidak riak. Adapun hadis yang membatasi walimah hanya boleh sampai 2 hari, tidak boleh lebih, maka itu hadisnya hadis yang dhaif. Kita lihat dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari menyindir masalah ini. Beliau mengatakan bab haqqi ijabatil walimati wad da'wah. Bab wajibnya mendatangi undangan walimah dan undangan makan. Waman aulama, dan orang yang mengadakan walimah sab'ata ayyamin, sampai 7 hari, wa nahwahu, atau sekitar itu. Walam yuwaqqit, dan tidaklah Nabi SAW membatasi waktu, yauman, 1 hari walimah saja, wala yaumain, atau 2 hari walimah saja. Nah ini Imam Bukhari menyindir hadis tadi, menyindir bahwasanya siapa yang membatasi walimah hanya boleh 1 sampai 2 hari, itu hadisnya dhaif. Sehingga beliau mengatakan walam yuwaqqitin nabi, Nabi tidak membatas-batasi karena hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Tapi kembali kepada niatnya. Nah sekarang niat orang kalau mengadakan walimah sampai 3 hari, niatnya apa? Kalau memang niatnya semata-mata sedekah karena uangnya banyak, sehingga dia undang kampung tersebut 1 hari, undang hari kedua kampung sebelahnya lagi, undang hari ketiga kampung sebelahnya lagi, 3 kampung semuanya kena undangan. Karena memang duitnya terlalu banyak, penghasilannya setiap bulan 1 miliar, ya nggak ada masalah. Memang dia pengen sedekah, nggak ada masalah. Sampai 3 hari, sampai 7 hari nggak ada masalah. Tapi kalau niatnya yang lain, pamer, menampakkan nih saya orang terkaya di kampung ini sehingga bisa walimah sampai 10 hari, atau mungkin tujuannya adalah untuk menumpuk-numpuk sumbangan. Jadi dia hanya keluarkan 10 juta tapi harapannya kembali 20 juta, kembali 30 juta, sehingga mengadakan berhari-hari. Nah, maka ini hukumnya kembali kepada niatan. Kita mengadakan walimah, keluarkan 10 juta, niatannya supaya balik 20 juta, itu adalah niatan yang tidak bagus. Itu niatan yang tercela. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Muddatsir ayat 6. Ini mungkin ayat sering kita baca, tapi mungkin banyak yang tidak paham maksudnya. Nah, Allah mengatakan wala tamnun, janganlah engkau itu memberi, tastakfir, dengan mencari yang lebih banyak. Memberi atau mengeluarkan 10 juta, niatnya supaya dapat sumbangan 20 juta, 30 juta. Nah ini berarti tidak bagus, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang larangan ini menurut para ulama hukumnya untuk kita makruh, tidak sampai haram, tetapi itu tercela karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga niatnya harusnya ikhlas saja, karena Allah dalam mengadakan walimah ini semata-mata ingin menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berikutnya walahu syahidun, dan hadis tadi memiliki saksi, yaitu hadis penguat. An Anas, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, inda Ibnu Majah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Tapi hadis ini juga dhaif. Dalam buku saya ini hadis dhaif saya kasih tanda garis bawah ini. Jadi kalau nomornya ada garis bawahnya, ini hadisnya dhaif. Berikutnya 1056.
wa an Safiyah binti Syaibah, dan dari Safiyah qalat, dia mengatakan, aulama telah mengadakan walimah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisaihi, terhadap sebagian wanita-wanita beliau, maksudnya istri beliau, bimuddaini, 2 mud min sya'ir, dari gandum. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mengatakan sahih termasuk Imam Bukhari sehingga beliau meriwayatkan hadis ini. Tapi ada juga yang mengatakan hadis ini dhaif. Dhaifnya karena Safiyah binti Syaibah ini dianggap bukan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang ada perselisihan pendapat, Safiyah ini sahabat Nabi atau bukan. Kalau Safiyah ini sahabat Nabi, ya berarti hadisnya sahih, karena sahabat Nabi mengkisahkan tentang perbuatan Nabi, karena sahabat Nabi ketemu dengan Nabi, wajar itu. Nah, bagi yang mengatakan Safiyah ini bukan sahabat Nabi, dia adalah seorang tabi'i, berarti dia tidak pernah ketemu Nabi, maka ini mata rantai sanadnya terputus. Seorang tabi'i mengatakan Nabi ngadakan walimah, padahal tabi'i nggak pernah ketemu Nabi, ini berarti mata rantai sanadnya terputus, ini dhaif. Maka siapa yang meyakini Safiyah sahabat, hadisnya sahih. Siapa yang meyakini Safiyah bukan sahabat, hadis ini dhaif. Nah, Imam Bukhari menganggapnya sahih, berarti beliau menganggap Safiyah ini adalah sahabat Nabi SAW. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi mengadakan walimah sangat sederhana, hidangannya hanyalah muddaini min syair, 2 mud gandum. 2 mud itu kita mengumpulkan 2 telapak tangan, kemudian kita ngambil gandum. Nah, ini 1 mud. Nah, 2 kali ngambil gandum sebanyak ini. Berapa kilo ini kira-kira? Sedikit sekali. Kalau kita fitrah, zakat fitrah itu kan 1 sa'. Satu sa' itu kira-kira 4 kali kita mengambil dengan 1 mud ini. Ambil beras sampai 4 kali kira-kira. Itu 1 sa'. Nah, itu separuh dari 1 sa'. 1 sa' kan biasanya dihitungnya 2,4 kilo. Nah, itu separuhnya itu. Separuhnya itu berupa gandum, dibuat gorengan atau apa, kemudian dihidangkan untuk yang hadir. Kan sederhana sekali, Pak. Makanya sering saya mengatakan walimah tidak harus besar. Walimah mengundang 20 orang, itu sudah walimah. Kenapa? Mampunya 20 orang, nggak ada masalah. Nah, sekarang ini kenapa banyak yang takut nikah? Karena mikirnya yang abot-abot, mikirnya yang berat-berat. Harus mengadakan walimah, habisnya berapa? 10 juta. Harus memberikan mas kawin, banyak sekali, mahal. Nah, itu yang membuat takut para laki-laki untuk menikah. Susah dikira nikah itu. Padahal kita terapkan hadis Nabi, nikah nggak susah. Walimah nggak harus besar-besar. Mampunya 1 juta, 1 juta. Nggak usah berhutang. Mampunya 2 juta, 2 juta. Nggak usah utang. Karena kalau utang malah memberatkan diri kita sendiri. Jadi mampunya berapa udah? Walimah segitu aja. Mampunya 500.000, 500.000 walimah, nggak ada masalah. Berarti buat nasi bungkus 5 ribuan. Nah, kali berapa itu? Muatnya berapa orang? Nah, kemudian kalau cukupnya untuk pengajian ini, ya udah berikan kepada yang pengajian ini. Selesai makan diberitahukan, ini tadi walimah saya, atau ini tadi walimah fulan, disampaikan, nggak ada masalah. Bukan sesuatu yang aib. Nabi saja melakukan. Perhatikan nih, muddaini min syair. Walimahnya Nabi hanya 2 mud gandum. Sederhana sekali. Ini walimah nggak pernah ada di Indonesia kayak gini, Pak. Walimah 2 mud gandum. Walimah sak kresek bakwan. Apa yang tenang? Jadi ngumpulkan bakwan sak kresek, kasih cabai, nah, kemudian dibagikan kepada yang hadir. Udah, itu aja. Nah, sederhana. Kenapa? Mampunya saya segitu. Udah, selesai masalah. Maka masalah walimah ini tampaknya memang perlu ada yang memperbaharui di umat Islam supaya pernikahan itu tidak dianggap sesuatu yang susah bagi para pemuda. Hadis berikutnya 1057. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala aqama, telah tinggal an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam baina Khaybar, antara Khaybar wal Madinah dan Madinah,
thalatha layalin, selama 3 malam. Kenapa tinggal di situ 3 malam? Karena yubna alaihi, dibina terhadap Nabi bi Sofiyah, bersama Sofiyah. Maksudnya Nabi serumah dengan Sofiyah karena setelah menikahi Sofiyah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya walimah itu boleh diadakan dalam kondisi masih safar. Ini Nabi keluar dari Madinah menuju ke Khaybar, perang dengan orang-orang Khaybar. Selesai perang dari Khaybar, Nabi nikah dengan Sofiyah. Nah, karena nikah dengan Sofiyah, maka Nabi mengadakan walimah. Berapa hari? Thalatha layalin, 3 hari beliau tinggal di situ. Kenapa beliau tinggal di situ 3 hari? Ini belum sampai pulang ke Madinah ya. Dari Khaybar mau pulang ke Madinah, nah di tengah-tengahnya itu beliau tinggal di situ, bikin kemah di situ bersama para sahabat, semua pasukan bikin kemah selama 3 hari di situ. Kenapa 3 hari? Jawabnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau ada seorang laki-laki poligami, menikahi seorang janda, maka beliau mengatakan litsayyibi, bagi janda, thalathun, haknya adalah 3 hari bersama suami barunya tersebut. Walil bikri, untuk perawan, sab'un, 7 hari, haknya sebagai istri pertama, istri yang baru bagi si suami tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, Nabi di sini kan poligami. Nabi sudah punya banyak istri, nikah lagi sama Sofiyah. Nah, karena Sofiyah ini janda, maka dia punya hak 3 hari. Setelah itu haknya sama, nggih, 1 hari, 1 hari, 1 hari. 1 hari tinggal di rumah Sofiyah, 1 hari di rumah tinggal di rumah Aisyah, 1 hari di rumah Zainab. Istri Nabi kan 9 waktu itu. Nah, itu 9 hari, masing-masing 1 hari 1 hari untuk istrinya. Tapi khusus untuk yang baru saja dinikahi, itu kalau perawan 7 hari, kalau janda 3 hari. Fada'autu, lalu saya mengundang al-muslimin, umat Islam, ila walimatih, kepada walimahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini walimah yang sederhana berarti, karena walimahnya dilakukan pada waktu safar. Orang safar itu punya bekal berapa sih? Apalagi zaman dulu, orang masih banyak yang miskin. Maka kalau safar itu pasti bekalnya ya apa adanya. Maka ini dalil yang kedua, walimah sederhana. Dalil pertama tadi, walimah hanya 2 mud gandum. Sekarang dalil kedua, walimah di waktu safar pasti sederhana, nggak mungkin heboh atau mewah. Dan walimah tidak harus di gedung, walimah di rumah nggak apa-apa, walimah di masjid nggak apa-apa, walimah di warung makan nggak ada masalah. Ada tetangga kita punya warung makan misalnya, cukup berapa orang? Itu kursinya cukup 20 orang. Udah, undang 20 orang makan di warung tetangga kita, kemudian selesai makan bersama, mereka bertanya-tanya, ini opo kok undang mangan? Ini walimah saya. Udah cukup, nggak ada masalah. Nah, di sini Nabi undang walimah di waktu safar. Sederhananya dikatakan di sini, fama kana, tidak ada fiha, di dalam walimah tadi, min khubzin, roti, wala lahmin, daging. Kalau zaman sekarang nggak ada nasinya, nggak ada lauknya. Jadi apa? Ya gorengan tok, nggak apa-apa. Walimah roti tok, roti bakar tok, nggak apa-apa. Walimah apalah yang sederhana, nggak ada masalah. Lah terus pada waktu itu apa yang dihidangkan? Wa ma kana fiha, tidak ada padanya illa kecuali an amara, Nabi memerintahkan bil anta, beri. Tahu beri Pak? Wadah makan yang besar biasanya untuk jamaah itu namanya beri. Anta itu terbuat dari kulit. Jadi kulit disebarkan di tanah-tanah, nah, kemudian dituangkan makanan pada tempat tersebut. Yang dituangkan apa? Fabusitot, lalu dihamparkan beri-beri tadi. Faulqiya, lalu ditaruh alaiha, di atasnya at-tamru, kurma, wal akitu, keju, wasamnu, minyak samin. Hadis muttafaqun alaih, dan lafal ini milik Imam Bukhari rahimahullahu taala. Orang Arab itu kalau makan kurma itu maksudnya makan sederhana. Kalau makan yang lebih tinggi lagi, lebih mewah lagi, itu roti ada lauknya, itu lebih mewah. Roti ada lauknya, lebih mewah. Roti ada dagingnya, lebih mewah lagi.
Roti ada dagingnya, ada susunya, mewah lagi. Nah, ini tingkatan yang rendah ini, tamar, kurma saja. Nggak ada rotinya, nggak ada dagingnya, sederhana. Maka kalau ini dibayangkan untuk orang Indonesia ya tadi, hidangan walimah hanya roti. Roti apa? Sewunan atau rongewunan sama teh, udah cukup. Gorengan sama teh, udah cukup untuk walimah, nggak apa-apa. Ini memang perlu diterapkan. Kalau tidak diterapkan nggak ada yang paham seperti ini, Pak. Siapa yang mau menerapkan ini, monggo? Ada yang mau nikah? Nah, ini tolong dibantu kalau ada yang mau nikah, diterapkan sederhana sesuai kemampuan. Udah, orang-orang masjid aja yang diundang, nggak ada masalah. Orang-orang ngaji ta'kib aja yang diundang, nggak ada masalah. Atau satu RT saja. Kalau satu RT dianggap karena wah ini undangan kok gorengan tok, karena belum pada paham, ya sudah pengajian aja, orang-orang pengajian aja udah paham semuanya. Sehingga kalau diadakan walimah yang sederhana tidak ada yang mencela, nggak ada masalah seperti ini. Yang penting tujuan walimah adalah sudah terlaksana, yaitu melakukan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, walimah sangat sederhana sekali di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini termasuk satu sunnah yang sudah mati karena orang-orang zaman sekarang menganggap walimah harus di gedung, walimah harus besar, walimah harus banyak, walimah harus sampai meludak yang datang, walimah seolah-olah harus utang. Itu nggak benar. Walimah itu nggak perlu seperti itu. Ya sesuai kemampuan. Kalau duitnya banyak ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita memang kemampuannya terbatas, maka lakukanlah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tutup dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi kepada Bilal. I'lam ya Bilal, ketahuilah wahai Bilal, annahu bahwasanya man ahya sunnatan, siapapun menghidupkan sunnah, min sunnati dari sunnahku, qad umitat ba'di, yang sudah dimatikan sepeninggalku, kana lahu minal ajr, dia mendapatkan pahala besar, mithlu man amila biha, semisal jumlah yang mengamalkannya, min ghairi ayyang qusa, tanpa mengurangi, min ujurihim syai'a, pahala-pahala mereka sedikit pun. Ini hadisnya derajatnya sahih dari sisi maknanya. Kenapa sahih dari sisi maknanya? Karena sesuai dengan hadis yang lain. Rasulullah mengatakan, man dalla ala khair, siapa yang menunjukkan satu kebaikan, termasuk sunnah Nabi yang sudah mati ini satu kebaikan, falahu, maka dia mendapatkan mithlu ajri fa'ilih, semisal pahala pelakunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, mungkin kalau saya menyarankan sunnah ini harus dipraktekkan, mungkin ada orang yang membalik. Nah, berarti antum aja yang mempraktikkan. Karena saya sebagai ustaz, kalau melakukan nanti mungkin akan ditirukan oleh yang lain-lain. Nah, maka saya katakan, saya udah terlanjur menikah, Pak. Kalau saya mau praktekkan lagi harus nikah lagi nih. Nah, ini yang susah nih. Nikah lagi ini yang susah nih. Karena nikah lagi itu tidak semudah yang dibayangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kanat lahum ra'atan, siapa yang punya dua istri, famala ila ihdahuma, tidak adil tapi cenderung pada salah satunya, jaa yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat, wasyiquhu ma'il, badannya miring. Nah, maka kalau saya nggak bisa adil, jangan coba-coba nikah poligami. Kalau mau poligami harus yakin dulu bisa adil nggak. Kalau nggak bisa adil jangan coba-coba. Ini hadis Nabi sangat dahsyat ini. Badannya miring, hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, maka kalau mau saya terapkan insya Allah bisa, nggak ada masalah. Saya mengundang hanya menghabiskan 2 juta, nggak ada masalah itu menurut saya. Bahkan dulu ketika saya menikah, saya sudah punya rencana, pokoknya saya pengen walimah seperti Nabi sederhana. Pengennya walimahnya nasi bungkus saja, nggak pakai piring-piring dan sebagainya. Jadi bayangan saya itu nanti walimahnya nasi bungkus plus minuman air putih gini, dibagikan. Dan semuanya nggak ada yang tahu ini kenapa kok tiba-tiba ada makanan. Nanti taunya setelah selesai makan. Selesai makan saya akan muncul, saya akan mengatakan terima kasih bapak-bapak sudah menghadiri undangan, ini adalah undangan walimah saya. Nah, supaya jadi viral, supaya ditirukan oleh orang-orang. Tapi karena memang waktu itu kondisi tidak memungkinkan, karena walimah itu biasanya mengaitkan dengan orang tua. Orang tua itu sudah banyak yang menggunjing. Ini bapaknya ini kan orang cukup duitnya ini, kok nggak pernah ngadakan walimah.
Nah, maka karena ada gunjingan-gunjingan seperti ini, maka beliau, bapak saya, tidak setuju kalau saya mengadakan walimah sederhana seperti itu 2 juta saja. Akhirnya beliau gelontori uang supaya walimahnya agak lebih besar lagi. Tapi sebenarnya niatan hati saya waktu itu, saya maunya 2 juta aja. Kenapa? Duit saya memang 2 juta aja. Sehingga karena 2 juta aja, saya tidak mau walimah sampai ngutang-ngutang. Nah, sehingga pengennya menerapkan sunnah Nabi SAW, tapi qadarullah belum terlaksana. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim.